Cek satu detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah mungkin dihapus saja, Mas. Oke. Baik, langsung screen mawon ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin menjelaskan isi surat yang telah kami share tadi pagi, yaitu surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi nomor B953 dan seterusnya. Isinya yang pertama adalah agar para pimpinan unit kerja melaksanakan instruksi poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 5 sebagaimana tercantum pada surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Apa itu poin 1 sampai dengan poin 5? Mungkin bisa langsung ke bawah, Mas Iman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perlu kami informasikan bahwasanya surat Kepala Kantor tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang pemutakhiran data dalam rangka sistem manajemen talenta. Tadi sudah dijelaskan ya secara sederhana manajemen talenta. Sedikit menambahkan, lebih sederhana lagi, sebenarnya manajemen talenta itu semacam mengkategorisasikan SDM secara nasional. Jadi sebut saja misalkan saya itu kategori apa, kan gitu. Bapak Kepala Kantor kategori apa, Pak Kasubag TU kategori apa, dan itu sifatnya individu bukan perjabatan. Kategori itu ada 9 kategori. Nah, coba paling bawah Mas Iman, kotak manajemen talenta. Nah, ini Bapak Ibu, jadi secara nasional oleh BKN nanti masing-masing dari kita itu pada akhirnya berdasarkan data atau informasi yang kita input melalui MASN kita masing-masing nanti akan terkelompok menjadi 9 kategori. Kategori itu berdasarkan kinerja kita dan juga potensial kita. Nah, ini cara membacanya. Kalau kinerjanya di atas ekspektasi dan potensial tinggi, maka ada di kotak nomor 9 atau pojok paling kanan. Begitu juga sebaliknya, misalkan kinerja kita di bawah ekspektasi dan potensial rendah, ada di kotak nomor 1. Secara sederhana nanti apapun yang kita isikan di MyASN itu akan berdampak pada nilai kita masing-masing di tingkat BKN. Jadi ada skornya. Untuk apa? Yaitu nanti untuk manajemen ASN secara nasional untuk kepentingannya BKN. Tugas kita hanya sederhana, isikan saja apa yang kita miliki. Isikan saja talenta atau kemampuan atau potensi yang kita miliki melalui MyASN-nya kita masing-masing. Seperti itu saja. Jadi kalau kita bisa memahami hal itu, ya sudah selesai. Maka pada kesempatan ini sedikit akan kami jelaskan bagaimana cara mengisi untuk keperluan manajemen talenta ini. Ke surat Mas Iman. Oke, tugas yang pertama, nah, 1, nah, mungkin bisa di zoom Mas Iman, agar saudara menginstruksikan seluruh ASN dan seterusnya untuk mengecek riwayat jabatan. Setelah mengecek, apabila tidak lengkap, harap melaporkan ke admin CASN Kementerian Agama Kabupaten. Kira-kira seperti itu. Jadi jenengan masuk di MASN jenengan, riwayat jabatannya sudah lengkap apa belum? Riwayat PLT PLH-nya sudah lengkap apa belum? Jika belum, panjenengan informasikan ke kami.
Atau panjenengan tidak perlu mengecek ini, kami sudah mengecek panjenengan secara menyeluruh. Cuma untuk PLT PLH kemarin dapat instruksi dari Kanwil agar berhati-hati karena ini masih proses pengembangan. Jadi kalau PLT PLH belum terisi lengkap, ya karena masih proses pengembangan. Jadi poin nomor 1 sebenarnya tidak perlu panjenengan lakukan, tapi kalau mau panjenengan lakukan juga nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama. Instruksi yang kedua, nah ini yang paling penting sekali karena harus panjenengan lakukan. Mungkin bisa di zoom Mas Iman? Oh sudah kelihatan ya? Sudah besar sekali layarnya. Agar saudara menginstruksikan seluruh ASN di lingkungan satuan kerja saudara masing-masing untuk melengkapi data dokumen kepegawaian yang mendukung manajemen talenta melalui aplikasi MySN pada menu update data. Nah ini nanti kami praktekkan ya sampai panjenengan benar-benar memahaminya. Kemudian yang nomor 3, kita informasikan secara menyeluruh dulu Mas Iman. Agar saudara menginstruksikan seluruh ASN untuk mengisi formulir data penunjang manajemen talenta sebagai berikut. A. Rencana pengembangan individu, nah nanti akan kita praktekkan juga. B. Umpan balik 360 derajat, nanti juga akan kami praktekkan. C. Dalam menginput poin A dan B tersebut harus memastikan betul bahwa nomor induknya atau NIP yang diinput benar. Perlu kami sampaikan bahwasanya poin nomor 3 ini adalah link dari pusat. Oke, link dari pusat itu bukan dari kami ataupun dari Kanwil, dan pastikan NIP-nya benar. Karena apa? Karena mereka nanti akan mengecek by NIP, gitu loh. Ya, pastikan NIP-nya jenengan ada dan yang dinilai juga benar. Pak, kalau nggak ngisi bagaimana? Ya tentunya akan terdeteksi panjenengan tidak mengisi, karena ini langsung connect dengan pusat. Makanya pada kesempatan ini terima kasih bahwa Kepala Kantor Pak Kasubag TU sudah memberikan arahan kepada kita semuanya bahwasanya ini itu sangat penting bagi kita semuanya. Prinsipnya itu. Kemudian nomor 4 itu adalah tugas kami yang ada di kepegawaian. Kita skip saja Mas Iman. Kemudian yang terakhir yaitu agar mengerjakan SKP setiap triwulan dan seterusnya sampai tahunan. Poin yang terakhir ini insya Allah sudah rutin kita lakukan ya, sehingga kita akan fokuskan ke poin nomor 2 dan poin nomor 3. Kembali lagi ke poin nomor 2, bagaimana cara melakukan update data. Kita masuk ke MySN ya, langsung coba Mas Iman. Nah kita ke Google dulu, pelan-pelan aja Mas Iman, ini soalnya sudah ngantuk ini, Pak Rosi sudah ngantuk, Pak Master juga baru bangun. Ya, sederhana Pak, tinggal ketik My ASN di Google, nah, seperti ini ya contohnya, klik saja kalau sudah, seperti ini. Nah, mungkin bisa logout dulu Mas Iman, atau ini sebenarnya akun yang sama ketika jenengan mau mengerjakan SKP. Ya, jadi MyASN itu adalah akun SKP-nya panjenengan. Jadi kalau panjenengan setiap saat, setiap 3 bulan sudah rutin mengerjakan SKP, harusnya tidak ada masalah. Hanya tinggal milih menu MyASN saja. Nah, pertama klik login, kemudian klik masuk. Nah, masukkan username SKP. Nah, ini insya Allah tidak ada yang lupa karena SKP-nya kan dikerjakan semua. Nah, gitu ya. Kalau di surat akun MySN itu apa Pak? Ya akun SKP. Gitu aja ya. Enggak ada kendala ya. Masalah SKP ya. Aman ya. Pak Oksan aman ya? Aman. Pak Purwo juga aman ya. Aman semua. Pak Hakim aman ya. Nah, kalau sudah masuk My ASN,
Silahkan pilih menu layanan individu. Nah, oke. Setelah layanan individu biasa seperti ini jangan diklik dulu Mas Iman. Biasanya panjenengan milih kinerja ya. Nah, ini tinggal pilih saja My ASN yang paling kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan dari My ASN. Akun yang sama yang panjenengan gunakan di akun SKP, cuma bedanya pilih menu My ASN. Suratnya tadi adalah kita diperintah untuk mengupdate data. Nah, seperti ini ya. Menu update data, simbolnya yang apa ya? Naik, agak naik lah, naik melengkung, naik warna hijau tadi. Ya, coba diperlihatkan Mas Iman. Nah, itu ya, update data. Oh, sudah penuh. Hanya menu itu yang diwajibkan bagi kita. Setelah menu update data, coba perintahnya apa tadi Mas Iman? Kita diperintahkan untuk mengupdate menu riwayat penghargaan. Yang kedua, menu riwayat diklat struktural bagi pejabat struktural. Untuk poin B ini khusus kepala kantor, Kasubag TU, Kasih, dan penyelenggara. Untuk lainnya tidak perlu mengupdate. Tapi biasanya di menu Bapak Ibu disesuaikan. Kalau struktural otomatis ada, kalau tidak struktural menu itu tidak ada. Sehingga bapak-bapak kepala KUA, kepala madrasah, kepala tata usaha, kalau misalnya tidak ada menu riwayat diklat struktural, ya karena secara data CASN dianggap bukan struktural. Kemudian yang C adalah menu riwayat sertifikasi. Dan D adalah menu riwayat, sama Mas Iman ya. Jadi ada 3 menu riwayat penghargaan, menu riwayat diklat struktural bagi pejabat struktural, dan yang terakhir menu riwayat sertifikasi. Sehingga selain pejabat struktural, hanya ada 2 menu yang perlu kita update. Gitu ya. Coba ke menunya Mas Iman. Dan Mas Iman, ini menu apa Mas Iman? Coba menu update data Mas Iman. Dashboard, oke. Menu update data. Nah, kemudian klik penghargaan Kali. karo sitok lewat dhewe sertifikat jangan punya saya Mas Iman. Punya jenengan aja. Enggak muncul. Punya Mbak Ani aja. Punya Mbak Mirta enggak muncul? Kalau punya saya soalnya akun admin sehingga berbeda gitu lah. Mbak Ani? Pak Jali akun, bukan? Iya Pak Jali aja ya. Oke, coba ya. Nah, ini Pak Jali ini ya. Sudah sesuai ya. Jadi untuk sementara Pak Jali itu skornya 41,67. Nah, ini sementara ya, karena belum diupdate. Nah, ini masuk talenta mana? Nah, itu talenta pool. Audionya Pak. Nah, kalau sudah, coba klik menu update data. Nah, seperti ini. Seperti yang di layar Bapak Ibu. Jadi yang perlu adalah riwayat mana Pak? Riwayat sertifikasi, riwayat penghargaan, sama riwayat diklat struktural atas Pak. Nah itu. Oke, saya ulangi.
yang perlu panjenengan semua update selain struktural, artinya menu riwayat penghargaan, menu diklat struktural, dan menu sertifikasi. Itu yang wajib diupdate untuk saat ini. Kalau selain struktural berarti ya menu riwayat penghargaan saja sama menu sertifikasi. Kita mulai dari yang poin A, yaitu menu penghargaan. Oke, Mas Iman coba klik menu penghargaan. Seperti ini, klik tambah data. Nah, panjenengan pilih atau jenengan isi semua form yang ada. Kita praktekkan ya. Bisa dihapuskan, Mbak? Oke, coba ya. Nah, ini penghargaan seperti apa, Pak? Semua penghargaan. Baik di tingkat unit kerja, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional. Kalau misalnya kemarin ada apa? Kemangi Iwet, bisa itu dimasukkan. Itu tingkat apa, Pak? Ya tingkat unit kerja, gitu nggih. Kalau instansi itu artinya Kementerian Agama. Kalau Kemangi Iwet itu kan ya memang Kementerian Agama, tapi kan Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu bisa dimasukkan dengan skala penghargaan unit kerja. Kalau Satya Lancana, nah itu baru instansi. Kemudian untuk kabupaten kota, ya artinya yang diselenggarakan oleh kabupaten. Tidak hanya sebatas unit yang di Kemenak Banyuwangi gitu loh. Kalau ada event-event di Kabupaten Banyuwangi dan di situ mendapat penghargaan bisa dicantumkan. Provinsi, kalau diselenggarakan tingkat provinsi, pesertanya seluruh provinsi. Kemudian ada tingkat nasional, ada tingkat internasional. Ya, artinya kalau misalkan kayak MTQ tingkat internasional, ya bisa dimasukkan. Atau MTQ tingkat nasional juga bisa dimasukkan nasional. MTQ tingkat kabupaten masuk di tingkat kabupaten. Tapi kalau Kemangi Iwet masuk di tingkat unit kerja. Satya Lancana masuk di tingkat instansi. Seperti itu. Mungkin dicoba Mas Iman, Satya Lancana saja. Oke, instansi ya. Nah, kemudian tahun 2026 Pak Kasubag. Kelompok penghargaan. Nah, itu bisa penghargaan lainnya, hanya pilihannya hanya ada satu. Jenis ASN teladan. Nah, ini sudah ada pilihannya, panjenengan pilih. Kemudian nomor surat keputusan, atau mungkin dummy aja sudah, oke. Nah, ini kita coba-coba nggih. Nanti bisa kita edit. Satya Lancana _2026 tanggal 3 Januari 2026. Oke, stop. Selanjutnya klik ya. Nah, dokumennya apa? Nah, jadi kita tidak hanya asal mengupload, tapi dokumennya apa? Sertifikatnya mana? Nah, panjenengan taruh di situ. Di situ ada ketentuannya, filenya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Dicoba aja Mas Iman. Nah, kalau sudah, selanjutnya, oke, ya. Oke, kalau sudah, centang dan tombol kirim. Itu artinya panjenengan langsung mengirim ke BKN tanpa verifikasi dari kabupaten. Jadi panjenengan apapun bisa mengisi, tapi harus panjenengan lampirkan dokumennya. Ya, tekan kirim aja Mas. Oke. Seperti itu contohnya untuk menu riwayat penghargaan. Pak, kalau nggak punya bagaimana? Ya berarti nggak perlu diisi. Kalau yang punya saja. Pak, saya punya 10-20, panjenengan isikan. Setiap yang panjenengan input itu ada skornya. Nah, sehingga nanti panjenengan masuk kategori mana yang ada 9 kotak tadi. Ya, pastikan panjenengan lengkap
mengisinya. Oke, itu bagian yang pertama. Kemudian ada menu diklat struktural. Ya sudah, kurang lebih sama insya Allah ya. Karena ini banyak yang tidak struktural, kita skip saja. Tapi kurang lebih sama. Yang selanjutnya itu menu sertifikasi atau menu diklat atau kursus. Nah ini yang banyak dimiliki panjenengan. Saya yakin panjenengan semuanya pernah mengikuti diklat apapun diklatnya. Ya minimal kalau CPNS kemarin diklat SAR itu ya ada MOOC atau mungkin Bapak Ibu guru, penyuluh, penghulu diklat secara online dan lain-lain. Yang penting ada sertifikatnya, monggo panjenengan input. Semakin banyak itu nanti akan menentukan skor panjenengan. Untuk apa skor? Nah itu nanti untuk manajemen ASN tingkat nasional. Mungkin bisa dipraktekkan Mas Iman? Menu riwayat sertifikasi. Oke. Klik. Nah, sama. Nah, ini sudah ada fasilitator moderasi beragama dan seterusnya. Mungkin tambah baru Mas Iman? Oke. Jenis sertifikasi. Nah, di sini ada sertifikasi, ada kursus, ada paten, ada penulisan ilmiah. Kalau diklat masuk mana? Masuk kursus. Jadi kursus itu, diklat itu dibahasakan di aplikasi ini sebagai kursus. Kalau sertifikasi, ya mungkin sertifikasi pendidik guru, atau mungkin sertifikasi Barjas ya, kemarin Mbak siapa yang ikut ya? Mbak Kiki ya? Sertifikasi Barjas ya, atau seperti itu. Jadi kalau sertifikasi Barjas masuk di sertifikasi. Kalau panjenengan mengikuti diklat, masuknya di menu kursus. Oke, karena banyak yang mengikuti diklat, coba yang kursus saja Mas. Nah, ketika kursus yang diisikan seperti ini, nah ketika nanti sertifikasi akan berbeda sesuai dengan menu yang dipilih. Misalnya kursus, coba dipilih aja Mas. Dami aja Mas. Moderasi beragama misalkan, diklat moderasi beragama. Ya, kursus. Keagamaan Mas. Nah itu keagamaan, nama kursus, diklat moderasi beragama, sesuai dengan nama diklatnya. Institusi, instansi pembinanya siapa Pak Haji biasanya Pak Haji? Moderasi beragama, Kementerian Agama Pak Haji? Ya, Kementerian Agama. Nomor sertifikat kursus, nah ini nomor sertifikat diklat, panjenengan isikan semuanya. Nah, contoh aja, tahun kursus 2026. Tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan, durasinya berapa jam. Pak, di sertifikat itu nggak ada durasinya bagaimana? Ya panjenengan ingat-ingat lah. Oh dulu kira-kira 2 hari, ya sudahlah 1 hari 8 jam berarti 16 gitu aja, dibuat mudah saja. Terus nanti jenengan lanjutkan, jenengan upload sertifikatnya seperti tadi, dan terakhir tekan tombol kirim. Itu tugas yang kedua. Tugas pertama tapi yang bagian kedua. Nah, tugas yang ketiga, masalah diklat struktural kurang lebih sama. Untuk yang tugas berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan mengisi formulir data penunjang manajemen talenta atau instruksi kita yang nomor 3. Ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya ini adalah link dari pusat. Ya, ini link dari pusat, sehingga apapun yang panjenengan isikan itu nanti akan terekam di sana. Begitu juga panjenengan itu tidak menginput, nanti juga akan ketahuan gitu loh. Yang ditagih nanti yang pertama bukan jenengan, tapi Pak Kakanwil dulu gitu loh. Pak NIP-nya atas nama Pak Oksan belum ngisi, lah itu nanti kedetek Pak Oksan ya. Nanti Pak Kakanwil nagihnya ke Pak Kepala kan gitu. Pak Kepala nagihnya ke saya. Saya nagihnya ke Pak Oksan. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu yang digawat di madrasah gitu loh. Ada yang di madrasah, ada yang di KUA tidak mengisi, yang ditagih pertama Pak Kakanwil dulu.
Nah, setelah itu Pak Kepala, setelah itu saya, dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, para hadirin, para ASN di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, pastikan mengisi yang poin nomor 3. Kalau yang nomor 2 tadi nggak isi, kalau tidak ngisi anggap aja oh dia memang tidak punya gitu loh. Tapi kalau yang nomor 3, wah ini kalau nggak ngisi berarti dia memang nggak ngisi gitu loh. Bukan nggak punya, memang nggak ngisi. Karena ini semacam survei dan ini diwajibkan bagi ASN. Apa itu isinya? Yang pertama adalah rencana pengembangan individu. Nah, dicoba Mas, dipraktekkan saja. Tinggal klik dari surat yang telah kami share. Oke. Seperti ini adalah Google Form dari pusat. NIP-nya, monggo diisi NIP-nya Mas Iman. Tapi jangan tekan tombol kirim ya. Tapi kalau lanjut nggak apa-apa ya. Nah, nanti akan terekam ini. Jenjang target. Nah, Mas Iman karena ahli pertama, diisi aja ahli pertama. Oke, Mas Iman stop di sini dulu. Bagaimana kalau yang jabatan pelaksana? Nah itu. Kalau Bapak Kepala pilih yang administrator, kalau kasih dan penyelenggara pilihnya pengawas. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang pengawas PAI, pengawas madrasah, milihnya bukan pengawas, Pak. Nggih. Jadi milihnya jenengan ahli apa? Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, seperti itu nggih. Jadi jabatan pengawas di sini dimaksudkan untuk jabatan pengawas eselon 4. Ya, jadi secara administrasi ada jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Jadi jabatan pengawas itu diperuntukkan bagi pejabat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Adapun untuk pengawas pendidikan milihnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Oke? Lanjut Mas Iman. Nah, rumpun target. Nah, ini adalah kan rencana pengembangan individu. Ya panjenengan pilih beberapa enggak apa-apa. Saya memiliki rencana, misalkan di bidang keuangan, ya di bidang keuangan, di bidang perencanaan, dan lain sebagainya. Saya yang di bidang peranata komputer misalkan, bisa di bidang komunikasi informatik, bisa statistika, atau kearsipan, karena saya mau mengembangkan di bidang kearsipan. Bisa memilih salah beberapa, ya tidak harus satu. Nah, coba dipilih Mas Iman, beberapa aja, dummy aja. Oke, next, lanjutkan. Nah, metode pengembangan. Nah, ini adalah survei dari pusat. Kita ini butuh apa gitu loh. Kita ini butuh diklat apa? Cuma dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, diklat struktural, diklat fungsional, dan lain sebagainya. Ini adalah survei yang dilakukan pusat kepada kita bahwa ASN kita atau saya ini butuh diklat apa. Dipilih aja Mas, e-learning misalnya. Nah ini kalau bisa diisi sesuai betul-betul itu loh. Jenengan nanti banyak yang klasikal, waduh nanti akan klasikal gitu loh. Kalau banyak e-learning, oh ternyata e-learning, ya sudahlah diadakan secara e-learning. Nanti seperti itu. Nah, diklat keagamaan, jenis diklat Mas Iman, coba. Oke, diklat lainnya misalkan atau lainnya. Nah, jumlah jam pelajaran, nah itu yang kita butuhkan. Contoh saja ya, penyelenggaranya bisa internal, bisa eksternal. Monggo jangan pilih periode waktunya. Nah, itu periodenya kira-kira kapan? Misalkan sekarang April ya, bisa saja Mei 2026 sampai dengan Desember 2026, misalnya seperti itu. Nah, jangan klik submit Mas Iman ya. Nah, nanti kalau submit masuk namanya jenengan ya, dikira sampean ya. Nah, itu tugas yang wajib panjenengan lakukan. Bisa mulai sekarang. Nah, atau Mas Iman, ini biar kawan-kawan tidak klik banyak, linknya panjenengan isi nanti jenengan share di Notula ya. Kemudian tugas yang kedua yang wajib panjenengan isi, yaitu umpan balik feedback penilaian kinerja 360 derajat. Ini apa toh Pak? Ya kita buka aja linknya, kita aja ya.
Jadi kita itu diminta saling menilai. Yang pertama, menilai atasan kita. Yang kedua, menilai dua rekan sejawat kita. Yang dinilai itu perilakunya, Pak, gitu loh. Wah. Jadi saya bisa menilai Pak Kasubag karena atasan saya, gitu loh. Dan juga teman saya. Nah, di sini yang Subag TU nanti atasan siapa ya, Pak Kasubag, gitu loh. Loh Pak, kok saya menilai, ini ditanya kan, gitu loh. Oke. Nah, jadi seperti ini NIP Anda, NIP penilai. Lah ini tadi yang diinformasikan, jangan sampai keliru. Bisa saja nanti jenengan ditagih tidak mengisi, bukan berarti tidak mengisi. Mengisi tapi NIP-nya keliru. Nah, sehingga tidak terdeteksi di pusat. Ya, pastikan NIP-nya panjenengan cek kembali sebelum melanjutkan. Oke, kalau sudah next Mas Iman. Nah, setelah itu NIP atasan yang dinilai. Nah, ini misalkan Mbak Vanda ya berarti NIP-nya Pak Purwowidodo ini kan gitu ya. Kalau yang di KUA berarti ya kepala KUA. Apapun yang di KUA itu kepala KUA. Penyuluh agama di KUA ya KUA. Kecuali penyuluh agama Hindu. Nah itu baru Pak Oksan atau penyelenggara Hindu. Penyuluh agama Buddha, karena di sini tidak ada penyelenggara Buddha, maka kepala Subag TU. Atau secara sederhana NIP atasan adalah NIP atasan kita yang di SKP. Nah itu secara sederhana. Pak, saya ini P3K, SK-nya Subag TU, tapi karena suatu hal ditugaskan di seksi PD Pontren, maka atasannya sesuai SKP adalah kepala Subag TU. Maka di sini juga diisi kepala Subag TU, bukan kepala seksi PD Pontren. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Jadi atasannya sesuai dengan SKP. Apa yang dinilai atau yang ditanyakan kepada kita? Satu, nah, penilaian terhadap perilaku atasan berorientasi pelayanan. Apakah atasan kita berorientasi pelayanan? Kan seperti itu. Dan seterusnya. Berorientasi pelayanan di sini yang dimaksudkan adalah berorientasi pelayanan sesuai dengan ketentuan perundangan. Bukan berorientasi pelayanan sesuai sudut pandang saya misalkan, atau sudut pandangnya panjenengan. Tidak, tapi sesuai dengan peraturan perundangan. Berorientasi pelayanan sesuai peraturan perundangan seperti apa? Nah ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Panjenengan tidak perlu menulis dan seterusnya, nanti kami share notulanya. Ya, apa berorientasi pelayanan? Nah ini. Nah, agak di zoom Mas, saya biar kelihatan Mas. Oke. Berorientasi pelayanan menurut Undang-Undang Nomor 20 2023 yaitu adalah poinnya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Penjelasannya apa? Satu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah misalkan ini saya menilai Pak Kasubag, ini kira-kira saya pilih apa ini skornya ini. Nah ini skornya yang paling rendah 1, yang paling tinggi 5. Nah untuk menilai ini ya saya harus melihat itu tadi kriteria yang ditetapkan. Pak iki ben poin tak isi 5 piye. Dan nanti kalau misalkan ada tim dari pusat datang, kemudian sampling, kebetulan kita sama 5 dasarnya apa gitu loh. Apakah Pak Kasubag memahami murni kebutuhan masyarakat? Iya, loh iya Pak memang betul gitu loh. Apakah ramah? Oh iya, selalu ramah Pak Kasubag gitu loh ya. Ataupun atasannya panjenengan bagaimana gitu. Sehingga kalau atasannya panjenengan nggak ramah atau mungkin nggak cekatan atau nggak solutif, ya jangan dinilai penuh gitu loh. Oke Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Wah ini kayaknya agak menarik ini bagi bapak-bapak ini. Ya, jadi panjenengan lakukan subjektif mungkin, tetapi ada koridornya.
ya. Lah ini loh, atasannya panjenengan sering dikomplain, ya kan? Kok panjenengan nilai 5? Ya berarti kan kitanya yang menilai yang tidak objektif gitu. Ya. Oke, jadi berorientasi pelayanan sudut pandang yang dimaksudkan pertanyaan ini adalah itu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Nanti akan kami share ke panjenengan. Kemudian pertanyaan kedua Mas Iman. Nah, apakah atasan kita itu adalah akuntabel? Waduh, lek berorientasi pelayanan masih bisa dilogika gitu loh Pak ya. Akuntabel itu seperti apa? Nah, bertanggung jawab dan atas kepercayaan yang diberikan. Intinya poinnya adalah bertanggung jawab. Apa itu? Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Wah, ini berat ini Pak. 2. Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah ini kita sebagai ASN bisa menilai atasan kita melalui survei dari pusat dengan kriteria seperti ini. Ya kalau memang tidak pernah menyalahkan kewenangan, ya monggo gitu. Yang ketiga pertanyaannya Mas Iman, ini agar biar lebih cepat. Apakah kompeten? Nah, kompeten itu apa gitu loh. Kompeten yang dimaksud adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Wah, ini gimana ini? 2. Membantu orang lain belajar. Jadi kalau atasan kita malah menghalang-halang kita belajar, ya berarti kan tidak kompeten. Jadi kompeten itu tidak semata-mata mampu A, mampu B, mampu C gitu loh. Ternyata di sini juga dijelaskan membantu orang lain belajar itu bagian dari kompeten. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, berusaha melakukan tugas dengan kualitas terbaik itu juga bagian dari kompeten. Kalau kerjanya asal-asalan, ya berarti kan nilai tidak bisa maksimal. Tapi kalau Pak Kepala, Pak Kasubag ini sudah all-nya out ya, all out ini sudah. Kalau ada 6 mungkin dinilai 6 kan itu ya. Ini bukan melebih-lebihkan ya. Yang ketiga, yang selanjutnya pertanyaan, apakah atasan kita itu harmonis? Wah, ini harmonis seperti apa? Harmoni yang dimaksud adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Penjelasannya yaitu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Apakah atasan kita seperti itu? Kalau iya, monggo dinilai secara maksimal. Jika tidak, ya objektif saja gitu. Mohon maaf Pak Kusan ya, objektif ya nanti ya. Oke, next Mas Iman, pertanyaannya bukan di tadi undang-undang, apakah atasan kita loyal? Jadi kita ini bab atasan dulu Pak ya, ini belum nanti. Kalau atasan ke bawahan sudah melalui SKP ya, jadi dalam survei ini tidak ditanya bawahan kita bagaimana Pak. Nah, jadi ini kesempatannya kita menilai feedback, namanya 360 derajat gitu loh. Kalau ke bawahan sudah dinilai baik SKP, waduh kemarin sudah saya nilai baik semua, gimana ini Pak Aksan ya? Sekarang saya yang dinilai, artinya atasan. Loyal yang dimaksud di peraturan adalah dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Artinya kalau bangsa dan negara aja diutamakan, ya ini juga termasuk organisasi kita, organisasi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Karena Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga bagian dari institusi negara kan gitu kan. Satu, memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Menjaga nama baik ASN, instansi, itu artinya instansi kita, negara, dan menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi ini walaupun Kementerian Agama tidak disebutkan sudah masuk input di nomor 2. Apakah atasan kita loyal? Ya ini Pak.
Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah atasan kita adaptif? Nah, penjelasannya adalah terus berinovasi atau antusias dalam perubahan atau stagnan, ya. Kalau memang tidak terlalu inovasi ya monggo gitu loh ya, objektif saja. Nah, kemudian yang terakhir, apakah atasan kita kolaboratif? Yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Penjelasannya memberikan kesempatan kepada pihak yang berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, atau menggerakkan pemanfaatan sumber daya dengan tujuan bersama. Nah, kalau memang demikian, ya monggo bisa dinilai secara maksimal. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Ke pertanyaan, Mas Iman? Nah, kalau sudah, coba diisi aja 5 ya. Oke, next. Nah, selanjutnya, penilaian rekan sejawat 1. Nah, kita diminta menilai 2 rekan sejawat. Apa itu rekan sejawat? Ya rekan yang sejawat kita. Kalau Pak Kasubag, rekan sejawatnya berarti kasih penyelenggara. Kalau Bapak Kepala, ya berarti sama kepala kantor, ini mah repot ini. Kepala kantor A, Kemenak Situbondo, Bondowoso, dan seterusnya. Perlu kita pahami bersama bahwasanya rekan sejawat itu bukan berarti rekan seruangan loh ya. Rekan sejawat itu ya sejawat. Misalnya, kalau saya di ruangan kepegawaian itu ada analis SDM, ya berarti ya sesama analis SDM gitu loh. Tidak bisa di ruangan saya ada analis SDM, ada arsiparis, analis SDM menilai arsiparis, walaupun satu ruangan, walaupun satu angkatan gitu loh. Jadi arsiparis yang menilai arsiparis, itu namanya sejawat. Kalau jabatan pelaksana, penata layanan operasional juga sesama penata layanan operasional gitu loh. Mas Solihin penata layanan operasional, Pak Safaat penata layanan operasional, itu sejawat. Gitu ya. Jadi yang sejawat, bukan seruangan, sejawat. Begitu juga guru yang di madrasah. Di madrasah misalkan saya sebut aja MAN 1. Di situ ada guru fisika, ada guru bahasa Inggris. Ya guru fisika menilai sesama guru fisika. Gitu loh. Guru bahasa Inggris menilai sesama bahasa Inggris. Karena yang tahu kompetensi di bidang bahasa Inggris ya guru bahasa Inggris gitu. Jadi guru bahasa Inggris tidak menilai guru fisika dalam hal rekan sejawat. Yang perlu dipahami bersama, rekan sejawat itu adalah rekan sejabatan. Nah, sederhananya demikian. Barjas juga sama, sesama barjas. Humas juga sesama humas. Pengadministrasi perkantoran ya sesama pengadministrasi perkantoran. Jadi seperti itu. Pengawas madrasah ya sesama pengawas madrasah. Kalau bisa, kalau ahli pertama ya sama ahli pertama. Tapi kalau nggak bisa, yang penting sesama pengawas madrasah, sesama guru fisika. Itu pemahamannya dari rekan sejawat. NIP-nya apa? Yaitu monggo diisikan. Insya Allah kan, ya kalau nggak tahu ya tanya ke pegawai, nanti akan kami informasikan. Kalau misalkan saya mau nilai ya, saya nggak mau menunjukkan NIP-nya lah, kadang kayak gitu ya. Ya tanya aja ke TU-nya atau dan lain sebagainya. Oke Mas Iman, coba diisi semua, coba ya. Coba diisi 5, oke. Jadi Mas Iman menilai Mbak Mirta karena sesama analis SDM ya. Tidak boleh Mas Iman menilai Pak Nanang, itu nggak boleh. Ya karena bukan rekan sejawat, walaupun seruangan. Gitu ya. Oke, kalau sudah, dinilai 5, betul ini Mas Iman? Oh contoh, ya wes. Oke, kalau sudah next. Nah, rekan sejawat yang kedua, misalnya, yaudah saya aja Mas Iman. Oke, dinilai 3 nggak apa-apa Mas Iman. Jadi pertanyaannya sama. Apakah teman kita kolaboratif, teman kita adaptif, teman kita loyal dengan sebagaimana yang ditanyakan di atasan tadi? Kalau sudah klik submit tapi jangan diklik Mas Iman ya.
Nah, oh jangan Mas. Oh iya. Tapi ini sih. Nah, kalau sudah klik submit. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tugas sederhana yang ditugaskan kepada kita semua. Ada 3 poin ya. Yang pertama, update menu riwayat penghargaan di menu CISN tadi. Yang kedua, mengisi formulir. Dan yang ketiga, melakukan penilaian 360 dari untuk atasan kita dan rekan sejawat kita. Saya kira itu aja penjelasan dari kami dari tim SDM. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Terakhir kapan? Tanggal 16, gitu nggih? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, Mas Iman di spotlight kalau ada.